Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Bongas Ngerumpi, ngobrol untuk merealisasikan mimpi. Dan yang pastinya dengan saya, host Bongas Ngerumpi, Aden Nur Kapsah, dan di samping saya, Anjas Mara. Siapa namanya kan? Apip Ladis. Apip Ladis. Jadi di sini Biasa kita dipanggil Apip. ya biasa dipanggil Apip. Dan di sini kita jadi staf Yayasan Kusuma Bongas ya Kang ya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa daftar hadir dengan cara tulis hadir di kolom komentar, dan juga di akhir sesi nanti kita bakalan ada giveaway ya. Yaitu pulsa sebesar 25.000. Jadi buat teman-teman ikuti sampai selesai. Untuk mendapatkan giveaway tersebut ada beberapa kriteria. Yang pertama yaitu daftar hadir dengan menyebut daftar hadir di kolom komentar. Yang kedua, ikuti siaran Bongas Rumpi ini dari awal sampai akhir. Dan ketiga, tag teman kamu sebanyak 5 dan share siaran Bongas Rumpi ini di Facebook kalian. Dan yang keempat, jawab cepat dan tepat pertanyaan yang akan dilemparkan oleh Kang Apip ini. Ya, Kang Apip ya Kang ya. Oke, siap. Iya, kalau Bapak ketuaan meskipun sudah tua ya panggilnya Kang karena supaya lebih akrab. Jadi kita saya dan Kang Apip akan coba ngobrol-ngobrol ringan ya Kang ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol santai, kita sharing-sharing santai. Betul sekali. Sharing-sharing yaitu tentang nafsa. Nafsa. Karena banyak sekali requestan dari teman-teman khususnya komunitas di Bongas Rumpi ini pengen dihadirkan penjelasan tentang terkait dengan nafsa. Oke, pertanyaan yang pertama ya Kang ya. Yang pertanyaan pertama, daftar CV dulu, perkenalan, nama, panggilan, umur, hobi ya Kang ya. Dan juga sebagai apa di Yayasan Kusuma Bongas. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nama saya Hafif Ladis, biasa dipanggil Apip. Hobi saya mancing. Istri satu. Ya kayak istri satu pastinya. Saya sebagai petugas lapangan ya. Betul. Ya, staf dari Yayasan Kusuma Bongas yang tugasnya adalah mensosialisasi tentang nafsa, tentang HIV, kesetaraan gender, dan juga kesehatan reproduksi. Betul sekali. Nah mungkin saya pengen nanyain terkait nafsa ya Kang ya. Mungkin komunitas kan yang menaungi komunitas kan Kang Apip nih Kang. Kenapa sih anak-anak komunitas tertarik dengan materi nafsa? Kenapa ya Kang ya? Pada dasarnya memang teman-teman komunitas itu tertarik dengan nafsa itu karena memang merupakan bagian dari perjalanan. Ada beberapa teman-teman komunitas yang selalu menanyakan bagaimana cara paling efektif untuk berhenti dari candinya nafsa dan seperti itu. Betul. Jadi tidak ada pungkiri ya Kang ya, anak-anak komunitas, saya juga salah satu anak komunitas ya, meskipun komunitas di desa saya itu nggak terlalu besar, rata-rata nggak mau ya Kang ya, yang namanya narkoba itu lekat dengan namanya komunitas, benar nggak Kang? Ya tidak mesti juga sih, cuma karena berawal dari, saya kira bukan hanya di komunitas, banyak lah. Karena memang ketika tahap pengenalan narkoba itu awalnya dari pubertas, mencoba-coba ya. Ingin mencoba segalanya, terus berawal biasanya dari rokok ke minuman keras, terus dalam upaya mencari jati diri biasanya ada yang belok ke kiri, katakanlah belok ke kiri ya. Arahnya ke negatif yang negatif, biasanya mulai menggunakan obat-obatan, mulai menggunakan nafsa seperti itu. Itu tidak mesti di komunitas. Ya remaja biasa pun ya berpotensi juga biasanya. Nah mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bertanya nih, nafsa
nafsa narkoba, nafsa sebenarnya menurut Kang Apip nafsa itu apa sih Kang? Karena Oh, kita supaya teman-teman tahu gitu ya, supaya relate juga nafsa itu apa, narkoba itu apa gitu kan. Nafsa sendiri adalah singkatan. Nanya itu adalah narkoba. Narkoba itu ada beberapa contoh dari narkoba. Yang pertama adalah ganja, terus morfin atau heroin, terus yang ketiga adalah kokain. Sedangkan P-nya itu adalah psikotropika. Biasanya itu tergolong ke dalam ekstasi dan sabu-sabu. Sedangkan Z-nya itu adalah zat adiktif. Adiktif itu biasanya seperti nikotin pada rokok, terus kafein pada kopi, etanol pada alkohol, seperti itu. Jadi sebenarnya nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Sedangkan narkoba pun sama sebenarnya kan ya, narkotika, psikotropika dan zat berbahaya. Seperti itu. Nah, Kang, di zat berbahaya atau zat adiktif di sini kan kayak nikotin pada rokok, ya kan? Di sini kan zat adiktif kan tergolong dengan jenis narkoba nih. Kafein pada kopi, itu kan hal-hal yang bikin kecanduannya, Kang. Kenapa ya? Artinya saya pribadi misalkan rokok, ngopi juga. Apakah saya melanggar hukum? Apakah saya salah satu orang yang mengkonsumsi narkoba? Mungkin Kang Apip bisa ngejelasin. Maksudnya dari zat adiktif di sini seperti nikotin dan kafein, kita kembali lagi dari kategori nafsa itu apa sih? Nafsa itu adalah sesuatu yang merusak pikiran dan juga sesuatu yang menyebabkan kecanduan sehingga bisa merusak tubuh. Betul. Sedangkan pada nikotin dan kafein itu tidak begitu merusak tubuh pada kenyataannya memang tubuh, cuman tidak begitu merusak dari akal. Jadi untuk nikotin dan kafein tidak melanggar hukum. Cuman kadang-kadang kan rokok itu kan cuman rokok sama kopi itu yang pasti bisa menyebabkan kecanduan. Betul. Dan pintu gerbang juga ya. Pintu gerbang juga karena biasanya awal mula dari pengguna nafsa itu adalah rokok. Betul. Oke, sebelum kita lanjut di sini sapa-sapa dulu, ada beberapa orang yang sudah masuk. Seperti Zahrani Moon, ini benar-benar penggemar terbaik kita, Bang Asrumpi. Terima kasih Zahrani Moon. Terus juga ada Tasyono Eno hadir. Terus juga ada Kang Redaren. Ya, Kang Rendra ini salah satu tim kreator kita juga. Halo Kang, selamat menonton, selamat menyaksikan CS kita. Terima kasih. Sekarang juga ada pembahasan yang menarik terkait dengan narkoba. Oke, kita bakalan kumpas tuntas terkait dengan narkoba, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama kemungkinan kita akan coba membahas tentang narkotika, karena di dalamnya ini ada beberapa poin yang tidak dipungkiri sering kita jumpai, Kang. Ya kan? Nah, yang pertama Kang, mungkin kita yang ya kakaknya rokok lah ya. Kakaknya rokok ini. Kakaknya rokok menurut saya nih. Tembakau atau ganja. Iya. Ya, ganja. Nah, menurut Kang Apip sih, buat teman-teman semua di sini sekali lagi kita ngejelasin bukan berarti kita mengeduk supaya teman-teman tahu cara penggunaan dan lain sebagainya. Karena kita di sini akan coba membedah cara penggunaan, efek samping, overdosis dan dampak-dampaknya juga, Kang. Nah, mungkin Kang Apip bisa ngejelasin gimana sih cara pemakaiannya, terus efek sampingnya, overdosisnya, dampak yang akan dialami oleh si pengguna gitu. Mungkin Kang Apip bisa ngejelasin tentang ini. Oh ya, seperti tadi Kang Ade jelaskan bahwa tujuan kita di sini itu bukan untuk mengajari, cuman pernah kita temui di beberapa kasus gitu. Remaja itu terkadang tidak tahu apa sih ganja. Betul. Terkadang ada teman ngasih langsung terima, padahal anak tersebut ya tidak tahu apa yang digunakan. Jadi ganja itu bentuknya seperti tembakau. Jadi sistem penggunaannya itu adalah dicampur dengan tembakau, terus dilinting, terus dibakar. Prinsipnya sama dengan rokok. Terus ada juga ganja yang biasanya digunakan untuk dimakan. Nah, sebelum lanjut, Jang, apakah orang bisa membedakan mana itu rokok, mana itu ganja? Sebenarnya kalau untuk membedakan
biasanya kalau ganja itu ada aroma tertentu yang cukup menyengat, ada aromanya. Jadi ketika ada aroma yang cukup menyengat, berbeda dari rokok. Biasanya kalau rokok kan tidak ada aromanya kan. Hanya aroma tembakau aja gitu ya yang dibakar gitu. Tapi kalau misalnya ganja beda ya, beda. Sangat beda dari tembakau. Beda. Oke. Nah mungkin ketika orang sudah mengkonsumsi ganja gitu ya, apa sih yang akan dialami efek samping yang dirasa oleh tubuh ketika kita menggunakan gitu? Biasanya kalau begitu menggunakan itu biasanya jantung berdebar, terus kepala mulai berat, terus mata juga mulai memerah, terus bicaranya cedal, agak-agak males, cedal kayak gitu. Terus secara psikologis dia akan berhalusinasi, mulai banyak ngomong, terus seolah-olah dia berhalusinasi itu berubah tentang ruang dan waktunya. Jadi ketika dia ada di kamar, contoh, seolah-olah dia ada di pantai. Iya. Halusinasi ya. Halusinasi. Iya, paham. Jadi kalau misalkan saya nih pakai ganja, misal contoh gitu, saya pakai ganja dan yang dirasakan ya seperti itu. Jantung tuh mulai kenceng, terus kepala juga mulai berat, mata juga mulai memerah. Oke. Terus bicara juga mulai cedal. Itu tanda-tanda awalnya. Oke, berarti yang memang dicari oleh pengguna itu ya efek masanya itu yang efek yang ruang dan waktunya itu kali ya, supaya lebih tenang. Halusinasinya itu kan. Padahal dampak lainnya itu ya banyak sekali dampak negatifnya itu. Seperti dampak pada organ-organ tubuh, dampak pada psikologis juga, dampak pada otak juga. Itu dampaknya sangat-sangat banyak, dampak negatifnya itu. Oke. Jadi mungkin kalau misalkan kita nih, kalau misalkan saya nih Kang, misalkan saya pengguna, gimana tuh untuk menetralisir supaya kita nggak, kadang-kadang kan si ganja ini kan bikin ketagihan yang sangat luar biasa gitu ya, melebihi rokok kemungkinan. Lumayan. Ya. Nah, untuk menetralisir supaya kita itu nggak sampai make lagi, nggak sampai menggunain si ganja lagi, caranya seperti apa? Apakah bertahap? Apakah memang langsung supaya sekat gitu ya? Karena kan kalau misalkan ganja kan lumayan juga harganya kan, ya atasnya rokok juga. Nah kalau misalkan kita pengen berhenti dari ganja, gimana caranya Kang? Di sini kita lebih suka apa ya istilahnya, jangan memakai. Karena pasti jangan memakai, karena mengobati itu tidak segampang apa istilah, tidak segampang seperti teori lah. Iya, betul. Pada kenyataannya itu akan susah sekali. Untuk lepas dari narkoba itu susah sekali, karena klasifikasi dari narkoba sendiri biasanya remaja itu cenderung ke coba-coba. Ketika coba-coba kemudian menjadi pengguna, ketika sudah menjadi pengguna menjadi penyalahguna, kemudian ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, efeknya lumayan repot. Lumayan repot itu dari segala macam aspek ya, mulai dari aspek sosial, mulai hubungan dengan keluarga kacau, ekonomi juga, kalau misalkan mulai pelajar pendidikan, itu dampaknya sangat berbahaya. Benar. Karena namun kalau ada teman-teman yang ingin berhenti, ketika memang tahapnya masih istilahnya masih belum terlalu parah lah kecanduannya, itu bisa detoksifikasi. Betul. Nah, tapi kalau memang mulai tingkatnya, levelnya mulai istilahnya mulai rada parah, itu bisa dirawat jalan. Cuman dengan harganya lumayan ya. Lumayan. Tapi kalau memang gitu ya, rawat jalan tapi tidak bisa, orang tersebut masih tidak bisa lah menghilangkan, ya harus rawat inap. Dan kalau rawat inap ya harus direhab, terakhirnya ya mesti harus direhab. Oke. Saya jadi teringat film Selain Nggak Ada Matinya. Iya. Selain Nggak Ada Matinya. Saya coba berkaca
gimana sakitnya, gimana bener-bener tuh film hebat banget sih menurut saya, bisa mengekspresikan pengguna yang lagi apa ya, nagih, apa ya nama nagih ya, sakau ya, lagi sakau dia nagih dengan barangnya, dia ekspresikan kedinginan, apa yang memang seperti itu kan ketika ketika kita pengen nagih. Jadi ketika orang yang sudah kecanduan terus putus obat, biasanya itu yang terjadi itu lesu, dia tidak akan bergairah, seperti kehilangan gairah. Terus air matanya sering keluar, terus sering diare karena mungkin kaget kondisi tubuhnya biasa diasupi dengan narkoba. Terus suka tidur, terus sering depresi. Terus yang lebih parah itu ada nyeri pada otot, juga nyeri pada tulang dan persendian. Kita juga kurang tahu sih, tapi kalau kita lihat dari film slang itu ya itu lumayan menyiksa lah, sangat-sangat menyiksa. Malam hari direndam, malam hari sampai direndam, karena mungkin ada sendi-sendi atau tulang-tulang yang cukup nyeri sepertinya. Nah, kita kembali ke lingkungan kita ya, Cong. Banyak sekali tadi di klasifikasi nafsa atau narkoba, ada efek coba-coba terus guna. Nah, sekarang banyak banget remaja-remaja di luar sana gitu ya, yang banyak menyalahgunakan obat-obat yang seharusnya itu legal, jadi diilegalkan. Contoh kayak misalkan komik ya. Banyak banget, tidak dipungkiri anak-anak zaman sekarang pengen mabuk belinya komik kan. Sebenarnya itu kan komik kan obat batuk, tapi disalahgunakan. Nah, menurut Kang Apip dengan tindakan anak-anak seperti itu, tanggapan Kang Apip seperti apa? Waduh, itu sangat-sangat berisiko. Sebenarnya itu sangat-sangat berisiko. Karena obat itu sudah ditakar sedemikian rupa dosisnya. Ketika disalah dosisnya ditambah, apalagi sampai berkali-kali lipat, yang pasti tubuh manusia tidak akan bisa nerima. Akan ada yang rusak, pasti. Bisa jadi organ tubuh, bisa jadi saraf-saraf. Karena kalau kita kemarin kita pernah baca-baca tentang tramadol. Tramadol itu sebenarnya adalah obat khusus resep dokter, karena kemarin keluarga saya juga ada yang menggunakan tramadol. Cuman resep dari dokter itu cuma setengah. Itu pun resep dokter hanya setengah. Hanya setengah. Itu untuk 1 hari, dan disarankan ketika nyerinya sudah selesai, ya sudah tidak boleh digunakan lagi. Betul. Ya bisa dibayangkan, yang seharusnya setengah dikonsumsi dalam jumlah yang lebih dari setengah. Betul sekali. Dokter saja tidak berani, istilahnya kan sangat takut ketika nyerinya sudah hilang, ya harus dihentikan. Nah, kita tadi ganja, kita akan coba membahas yang sedikit berat lagi, kita terkait dengan sabu atau kristal metafetamin. Nah, penggunaan sabu kan kadang-kadang ada yang memakai jarum suntik juga yang. Sebenarnya kalau penggunaan sabu itu dibakar menggunakan alat-alat tertentu seperti bong. Ya. Kalau yang menggunakan jarum suntik, jarum suntik itu biasanya putau. Iya, putau. Putau itu sistem pemakaiannya dicampur dengan darah dulu, baru dimasukkan lagi ke tubuh pengguna yang lainnya. Sangat beresiko ya, Bang. Putau itu sangat berisiko. Berisikonya kenapa? Kalau ibarat kita mempunyai penyakit, terus cairan darah kita diserahkan ke Mas Ade, dimasukkan ke dalam tubuhnya Ade nih. Iya. Penyakit dari saya itu akan menular ke Ade. Masalahnya di sini ada satu penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan obatnya ya. HIV. Jadi salah satu penularan yang lumayan banyak itu ya karena penasun, penggunaan jarum suntik. Biasanya para pemakai yang menggunakan penasun sangat berisiko, sangat berisiko untuk tertular HIV, seperti itu. Oke. Di sini ada yang berkomentar,
kenapa nggak pakai masker lagi Kak? Apa daerah Indramayu udah nggak zona merah lagi? Nah, kalau masker karena kita memang tiap hari berdua ya. Jadi sebenarnya kita kalau misalkan keluar pakai masker. Kita pasti pakai masker kalau keluar. Tapi kalau kita di dalam, terus juga kan, alhamdulillah kemarin kita juga pertemuan di kecamatan, bahwasanya Bongas sudah mulai menghijau, alhamdulillah. Dan juga dari keluarga kita juga nggak ada yang banyak yang keluar kota ya deh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya dan Zahranimun sudah mengingatkan. Terima kasih. Nah, di sini saya lanjut katanya nih Kang, katanya kalau misalnya kita menyimpan, bahkan kita hanya cuman memajang gitu ya alat-alat yang berkaitan dengan narkoba kayak bong, itu bisa dijerat dengan hukum. Kalau untuk alat-alatnya sendiri, selama alat-alat tersebut tidak ada bukti penggunaan, tidak masalah sebenarnya kalau menurut saya, karena itu kan memang bisa jadi hiasan atau apa. Tapi kalau memang alatnya pernah digunakan, artinya kan pernah ada yang memakai. Karena untuk kemarin kita baca undang-undang, sekarang itu bukan hanya bandar atau juga pengedar atau istilahnya apa tuh, penyalur ya, tapi sekarang pengguna juga. Makanya menggunakan nafsa itu sangat berisiko, baik dari segi ekonomi, segi sosial, keluarga, sekolah, bahkan yang lebih mengerikan adalah berurusan dengan hukum. Karena ketika sudah kecanduan apa segala macam, kita bisa melakukan segala cara, juga bisa menyebabkan prinsip-prinsip kejahatan juga. Jadi yang penting menurut saya ya nggak usah lah ya biasanya berantem seperti itu kan. Nah, lagian kalau sekarang itu anak muda udah nggak zaman lah, udah nggak keren. Istilahnya kalau dulu zamannya tahun 98 ke sana keren lah, makan narkoba apa, anak gaul apa. Tapi kalau sekarang lebih kerenan anak muda itu yang berprestasi. Betul. Jadi pemain bola, dapat trofi, itu keren loh. Iya. Itu contohnya. Di sekolah dapat ranking. Iya, di sekolah dapat ranking atau kegiatan-kegiatan kepramukaannya dapat juara dari mana gitu. Itu kan keren itu. Kalaupun diupload di media sosial itu sekarang daripada kita ngabisin uang kan ya. Terus masa depan suatu negara, daerah, desa itu kan adanya di pemuda. Betul. Bisa dibayangkan ketika pemudanya mulai ke nafsa, ya desanya, keluarganya kemungkinan ya jauh dari maju nanti. Tapi ketika remaja-remajanya berprestasi, kita akan bisa berpartisipasi baik untuk desa, bahkan bisa untuk negara ya kan ada. Betul. Dan kita juga kenapa sih kita sosialisasi di anak-anak komunitas yang menurut kita agak sedikit agak sedikit rentan gitu ya. Kenapa kita bawain nafsa juga, karena kita untuk mengantisipasi kalau misalkan memang dia belum pernah mencoba, artinya jangan sampai. Dan apabila teman-teman di luar sana sudah mencoba pun, ketika kita suluh dengan metode seperti ini, mereka akan berhenti untuk memakai seperti ini. Dan juga buat teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman punya teman lagi yang diindikasi pernah ya memakai atau apa gitu, kalau memang pengen sharing, pengen ngobrol gimana cara dan lain sebagainya, atau pengen nanya-nanya terkait dengan nafsa juga, kalian juga bisa kok inbox langsung ke Remaja Bongas Public Pro, atau juga di Instagram kita Sobat Repro, dan juga di YouTube kita di Kusuma Bongas. Jadi nggak usah malu-malu. Dan juga sekali lagi saya ingetin buat teman-teman semua, kalau misalkan masih hadir di akhir sesi nanti, kita bakalan ada kuis berhadiah pulsa bagi penonton yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Oke.
Dan di sini sebenarnya kita nggak bisa lama-lama juga ya, Iya. Ada beberapa kegiatan juga. Jadi buat teman-teman semua ikuti sampai selesai sebenarnya. Nah, di sini ada kejadian menarik pas penyuluhan di salah satu komunitas yang memakai jamur kotoran sebagai supaya bisa mabuk. Menurut Kang Apip nih, LSD apa namanya LSD apa kalau orang sini kita juga sebenarnya kalau orang sini kita mushroom ya. Iya, mushroom katanya. Iya, mushroom jadi jamur yang memabukkan atau gimana nggak tahu. Mungkin tanggapan Kang Apip mengenai jamur ini gimana? Kita belum tahu secara langsung mushroom itu seperti apa ya, cuman kalau info dari ada salah satu komunitas lah, kita juga nanya mushroom itu apa sih. Mushroom itu biasanya dari kotoran ya, jamur, biasanya jamur dari kotoran kerbau atau kotoran sapi biasanya. Terus cara penggunaannya bagaimana? Untuk penggunaannya sendiri biasanya dicampur dengan mie instan apa. Terus efeknya gimana? Efeknya biasa kepala puyeng, terus mual, bahkan bisa muntah katanya. Oh. Kalau menurut saya itu mabuk jamur. Jamur ya ya. maaf. Iya benar. Kalau menurut saya itu mabuk, karena memang kalau dulu waktu saya kecil kalau ada pesan dari orang tua nih, kalau lihat jamur hati-hati, karena memang ada beberapa jenis jamur yang memabukkan. Iya, dan ini dikonsumsi kan ya. Daripada nggak mabuk, berisiko. Iya, karena kotoran yang namanya kotoran kerbau atau kotoran sapi itu juga kotoran ya. Bakteri, ribuan bakteri itu pasti ada. Ya banget ya, bukannya tidak mungkin lagi nempel pada jamur. Sistem pemasakannya yang tidak bisa membunuh kuman-kumannya masuk ke dalam tubuh. Betul. Itu sepertinya sangat berbahaya lah. Betul sekali. Nah, dan banyak banget kemarin saya baca berita di salah satu kota lah, yang pasti bukan Indramayu alhamdulillahnya, banyak orang-orang atau anak-anak usia 14 sampai 17 tahun dia mengkonsumsi ngelem ya. Nah, menurut Kang Apip, pandangan Kang Apip sendiri tentang lem atau inhalan atau tentang cara penggunaannya dihirup, menurut Kang Apip sendiri seperti apa? Itu berkaitan langsung dengan otak ya. Karena ketika kita mandi dulu zamannya waktu kecil ya, ada ketika kita mandi-mandian di kali, air tanpa sengaja masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung ya. Kalau itu peningnya minta ampun. Apalagi nih semacam zat yang lumayan berbahaya, yang tidak baik bagi tubuh, langsung dihirup ke dalam hidung, langsung bersentuhannya biasa dengan otak. Jadi bisa menurunkan kecerdasan lah. Kalau menurut saya itu bahaya lah. Bayangkan kalau saraf-saraf yang ada di otak bisa putus atau bermasalah, khawatirnya bisa jadi kayak semacam gangguan kejiwaan seperti itu. Betul, karena IQ atau otaknya terganggu ya Kang. Dan kembali lagi di awal tadi di zat adiktif itu kan ada solvent, ada thinner. Thinner juga kan ada juga di bensin. Ya, jadi buat teman-teman semua kalau misalkan ngisi bensin jangan dihirupin. Memang kadang-kadang tuh enak gitu. Baunya bensin tuh enak, cuman itu berbahaya, awas. Nyerangnya langsung ke otak. Jadi buat teman-teman kalau misalnya ngisi bensin lumayan. Siapa lagi yang bakal merawat tubuh kita kalau bukan kita. Intinya seperti itu. Betul. Karena prinsip manusia itu simpel sih. Betul. Kalau memang kita tidak bisa menjaga orang lain, minimal kita bisa menjaga diri kita sendiri. Betul. Dari hal-hal yang kurang baik. Intinya jangan masukkan segala sesuatu yang berbahaya ke dalam tubuh kita. Betul sekali. Sayangi tubuh kita. Betul. Dan mungkin teman-teman semua kalau misalkan pengen bertanya juga nggak apa-apa terkait nafsa atau narkoba, sebisa mungkin dan dengan kemampuan kita berdua kita bakalan berusaha jawab ya Kang ya. Iya. Kalau misalkan teman-teman, tapi kalau nggak bisa ya nanti searching dulu ya, atau nanti kalau misalkan nanti kita komunikasikan dulu dengan orang yang benar-benar berkompeten ya Kang ya, lebih paham lagi. Jadi nanti kita bakalan pasti bakalan kita akan hubungi teman. Nah,
Buat teman-teman jangan lupa juga sekali lagi saya ingetin kalau misalkan yang belum daftar hadir dulu dengan cara ketik hadir di kolom komentar, dan juga ikuti Bang Surumpi ini sampai selesai, tag 5 teman kalian dan juga jawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Nanti di akhir sesi kita bakalan ada kuis ya, yang akan ditanyakan langsung oleh saudara Kang Api. Jadi buat teman-teman semua tetap pantengin terus Bongas Ngerumpi. Nah, Kang Api, sekarang yang beredar yang beredar di sini aja gitu ya Kang ya. Teman-teman saya juga ada beberapa anak yang masih sering mengkonsumsi obat-obat. Entah itu obat apa, saya tidak tahu juga. Karena saya kadang-kadang kalau misalkan kita sih pengen teman kita rangkul gitu kan. Cuman kadang-kadang juga kan kita harus membuat strategi juga, jangan sampai hubungan teman kita berantakan gara-gara mengingatkan kan. Nah, menurut Kang Apip, dengan beredarnya dan sangat cepat menurut saya kalau misalkan ada produk baru yang bisa bikin mabuk atau bikin kita ngefly dan lain sebagainya, yang terindikasi salah satu nafsa gitu, cepat ditahunya, cepat booming. Nah, dengan tanggapan dengan kejadian seperti itu, menurut Kang Apip seperti apa? Untuk obat-obatan ya, biasanya untuk obat-obatan itu kalau saya bilang berbahaya, sangat-sangat berbahaya karena itu menggigit. Kenapa kita ngomongnya menggigit? Kita contohkan kalau mungkin pada awalnya untuk coba-coba, satu hari konsumsi satu, cuman dalam waktu beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian obat tersebut satu tidak akan terasa pada tubuh. Betul. Terus kemungkinan 2, 3, 4 sampai kapan? Kita pernah baca artikel ketika kita menggunakan contoh tramadol ya kemarin, kita juga pernah up di media tramadol. Satu butir tramadol itu bisa merusak 10.000 saraf. Bayangkan ketika kita sudah menjadi penyalahguna atau istilahnya kita sudah menjadi ketergantungan. Betul. Yang sampai dalam satu hari itu mengkonsumsi sampai 5, 6 atau bahkan sampai 10, itu berapa saraf tubuh kita yang akan rusak. Masalahnya dosisnya itu akan terus naik dan naik. Yang pastinya hancur tubuh kita, bukan hanya otak kita tapi juga organ tubuh. Nah, Kang, kalau misalkan kalau misalkan buat teman-teman juga nih, kalau misalkan teman kita nih ada yang memakai narkoba, entah itu jenis apa gitu yang terindikasi, yang sering kan kayak pil-pilan kayak gitu kan, obat-obatan dan lain sebagainya, gimana sih Kang caranya untuk kita, misalkan saya punya teman, si temannya ini pengguna, gimana caranya saya menyampaikan atau merangkul teman kita sekiranya keluar dari dunia tersebut, dengan cara seperti apa? Kita yang akan kita bahas awal dulu ya. Sebelum kita istilahnya membantu orang lain, tapi kita juga upayakan dulu dari diri kita supaya kita tidak sampai jadi bagian dari penyalahguna tersebut. Biasanya pada awalnya itu teman akan menawarkan. Ketika menawarkan, bagaimana cara untuk menolaknya? Tolak dengan tegas, tapi jangan membentak, karena ketika membentak itu akan menjadi masalah dalam persahabatan. Ya kan? Tolak dengan tegas, bilang terima kasih, saya tidak mau mengkonsumsi itu, atau saya tidak mau menggunakan itu. Terima kasih. Artinya jangan ragu dalam waktu nolak, jangan ragu, tapi juga jangan menggunakan bahasa yang kasar lah istilahnya. Yang penting tolak dengan tegas, beri alasan, walaupun alasan yang simpel mungkin, seperti saya tidak mau menggunakan itu. Terima kasih. Dan seperti itu. Nah, kalau memang masih terus ditawari pergi. Kalau main lagi ditawari lagi, ya sudah, berarti teman-teman ya harus
mengalihkan pergaulan lah dari teman-teman yang istilahnya berkegiatan positif. Betul. Dan kalau misalkan Kang, misalkan saya memang tidak memakai, misalkan contoh, saya tidak memakai dan ketemu teman, bahkan misalkan contoh saudara gitu yang pengen merangkul supaya enggak selamanya hidup seperti itu, enggak memakai obat-obatan dan lain sebagainya, memakai nafsa lagi gitu. Gimana caranya supaya kita, keluarga kita, misalkan ini keluarga kita, keluarganya baik-baik aja, dan si anak ini bisa keluar dari ibaratnya lubang hitam itu atau menggunakan gimana caranya? Kalau biasanya kita perlu yang pasti kita perlu pendekatan. Pendekatan di sini karena orang-orang pengguna nafsu itu lumayan sensitif. Katakan lumayan sensitif itu ketika ada seseorang yang memang belum terlalu akrab atau memang belum dia terima, terus ketika tiba-tiba langsung memberi nasihat atau masukan atau saran, itu pasti akan ditolak. Jadi kita masuk dulu ke dunianya, terus ketika dia sudah menerima, kemudian kita ya sedikit-sedikit lah terbuka, mulai diajak terbuka dengan orang tua, dengan lingkungan, untuk sampai intinya sampai ke tumbukan rasa keinginan dia itu untuk berhenti. Karena sekuat apapun kita meminta saudara kita atau teman kita yang memang sudah terperangkap ke dalam narkoba, kalau memang dari dalam diri dia belum ingin keluar, itu lumayan susah. Dia akan kembali lagi dan kembali lagi, paling berhenti juga beberapa kali. Jadi kalau memang ingin istilahnya teman kita atau saudara kita yang memang ada dalam lingkaran tersebut, caranya ya cari sesuatu hal yang sekiranya membuat dia berpikir bahwa saya tuh ingin lepas, saya capek seperti ini terus, saya tuh sudah benar-benar capek, ekonomi saya sudah kacau istilahnya, terus tubuh saya sudah kacau ya, mulai saya ingin hidup normal, saya ingin kembali seperti dulu. Buat pemikiran seperti itu mulai dari lihat tubuh kamu tuh udah mulai habis, jadi bener-bener rangkul dengan sayang lah, jangan dijauhi ataupun istilahnya udahlah jangan dipedulikan, karena walau bagaimanapun dia itu saudara kita, teman kita, bahkan mungkin ada beberapa juga dari keluarga kita seperti itu. Kalau memang ada istilahnya. Iya, ini kan contoh buat teman-teman semua juga kan, barangkali gitu kan ada teman kita, saudara kita yang memakai ataupun menggunakan hal seperti itu, kita bisa rangkul dengan langkah yang benar gitu kan. Jangan sampai kita pertemanannya hancur, keluarganya hancur cuma gara-gara mengingatkan. Kita mah dengan niatan baik tapi disikapi dengan yang negatif gitu kan. Nah, buat teman-teman semua, bentar lagi kita bakalan adain kuisnya ya. Ini ada yang sudah hadir juga. Nah, di sini ada Nur Rohmah hadir. Halo Nur Rohmah, selamat datang di Bongas Rumpi. Jadi teman-teman, sebentar lagi ya kita pembahasannya ada sedikit lagi. Mungkin sebelum itu Kang Apip bisa melontarkan satu pertanyaan buat teman-teman semua. Langsung dijawab ya. Waktunya 3 menit. 3 menit. Kebanyakan. 3 menit lah cukup. Cukup Kang. Ya 2 menit. 2 menit ya. 2 menit. 2 menit. 2 menit untuk menjawab pertanyaan. Halo Mas Iyong Cihuy. Halo Mas Iyong. Selamat menyaksikan Bongas Rumpi. Mohon maaf kalau misalkan masih ada salah-salah, ini MC senior kita. Mohon maaf kalau ada salah kata. Oke Kang, sebelum itu teman-teman stay tune terus buat di Bongas Rumpi, karena pertanyaan pertama akan coba disampaikan oleh Kang Apip. Mangga Kang. Untuk pertanyaan pertama, nafsah ya? Ya, aja dulu lah yang gampang. Nafsah itu singkatan dari kepanjangan dari apa? Ya. Pertanyaan yang pertama saya ulangi biar teman-teman paham. Sebutkan atau tuliskan kepanjangan dari nafsah. Ya. Tuliskan kepanjangan dari nafsah. 2 menit dimulai dari sekarang. Oke Kang, karena waktunya kita
sebentar lagi mungkin Kang Apip pengen berpesan kepada teman-teman di luar sana atau yang ada di rumah nih yang lagi nonton. Mungkin ada beberapa pesan atau kesan yang pengen disampaikan buat anak-anak remaja generasi Indonesia ke depannya. Pastinya perasaan tadi udah. Jadi generasi sekarang itu lebih keren yang berprestasi loh, daripada yang tawuran, daripada yang narkoba, seperti itu. Udah gitu aja. Karena masa ingat ya, kalian harus ingat bahwa masa depan bukan hanya masa depan suatu bangsa, desa atau apalah gitu. Untuk bahkan untuk masa depan diri kita sendiri lah. Minimal kita memikirkan masa depan kita di masa depan diri sendiri. Jadi jadilah remaja yang berprestasi, jangan menjadi remaja yang istilahnya merusak diri sendiri. Oke. Terima kasih Kang Apip, dan saya tidak menakut-nakuti. Sebenarnya di sini efeknya sampai mohon maaf sampai meninggal ya Kang ya. Karena kalau misalkan kita efek yang lumayan mengerikan itu ada dua biasanya. Ya. Ketika penggunaan dosisnya terlalu tinggi, bahkan karena memang dia saking tidak tahannya, itu pertama bisa gila. Bisa gila, bahkan ketika overdosis atau putus obat itu bisa menyebabkan bahkan sampai kematian. Oke. Jadi sebenarnya ya menakutkan juga sih. Jadi jangan pernah nyoba, jangan pernah coba. Jangan coba-coba lah, karena bakatnya wong nyoba, bakatnya jare wong remayu. Bakal wong nyoba kok bakatnya enak keterusan, bakal benak penasaran. Betul. Bakatnya wis mulai nyoba, ya dia terus-terusan, ya jadi penyalahguna, jadi dia pecandu. Bakal jadi pecandu repot. Betul. Sangat susah untuk keluar dari. Betul banget. Nah, di sini sudah ada yang jawab, yaitu Irwan Baik. Narkoba atau nafsa, narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Menurut Kang Apip, benar apa salah? Ya benar. Iya benar. Sudah adiktif seharusnya. Ya udah nggak apa-apa, memang narkoba itu seperti itu. Oke, jadi menurut Kang Apip benar. Terima kasih buat Irwan Bae, selamat mendapatkan kuis, mendapatkan hadiah dari kuis. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua mungkin di pertanyaan yang kedua mungkin Kang Apip bisa ya mohon maaf buat teman-teman, ada gangguan operator yang ngantuk. Ya, ada gangguan teknis, sekali lagi mohon maaf. Oh iya Kang, mungkin terakhir mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah Kang. Kita punya harapan. Biasanya kita kalau tanggal 1 Desember itu bisa mengadakan khas nih. Betul. Jadi cuman karena sekarang pandemi, kita tidak bisa berkumpul atau istilahnya mengadakan kegiatan apapun. Cuman harapan kami dari ya semua Bongas, remaja Bongas itu bener-bener perang lah, istilahnya perang memukul mundur pergerakan HIV. Betul. Jadi harapan kami nanti di tanggal 1 Desember remaja Bongas yang baik dari yang komunitas atau remaja olahragawan, remaja sekolah, jadi kita bareng-bareng nanti mengkampanyekan di sosial media, entah di Facebook, entah di IG, pokoknya di semua media sosial lah. Stop HIV, jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Betul. Kita ramaikan 1 Desember kita bikin bahwa kita buktikan bahwa kita remaja Bongas, kita peduli Bongas, kita pukul mundur penularan HIV. Betul sekali, dan juga ubah stigma bahwasanya udah itu menular dengan gampang. Karena buat teman-teman kalau misalnya pengen nanya-nanya seputar HIV/AIDS, kalian juga bisa banget inbox atau sharing. Kalau misalkan punya nomor saya atau Kang Apip bisa sharing, telepon. Kalau misalnya enggak, kalian bisa hubungi di inbox di Remaja Bongas Ligas Pro. Atau mungkin secara langsung ya. Betul. Yang penting
atau ibaratnya seperti ini, atau ketika ada teman-teman yang pengen diedukasi tentang bagaimana sih HIV, apa sih HIV, cara penularannya itu bagaimana, cara penjagaannya itu bagaimana, tapi pengennya langsung supaya kita bisa tatap muka apa segala macam, kami siap. Betul ya semua banget. Betul. Dengan syarat karena memang sekarang sedang pandemi ya, ada tetap gunakan masker. Siap. Tinggal kontak, hubungi nomor Kang Ade atau hubungi nomor saya. Iya, di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaan kedua sama ketiga apa aja? Tadi kedua udah ya. Kedua tuh apa ya, Kang? Bagaimana agar remaja tidak menggunakan nafsa? Ya. Pertanyaan kedua, mohon maaf banget ya, tadi itu ada kesalahan teknis. Jadi pertanyaan kedua yaitu gimana caranya remaja tidak menggunakan nafsa. Itu pertanyaan. Terhindar lah. Jadi buat Mimun, pada hari ini cuman ada dua pertanyaan. Nah, di sini ada Yusef Erdina. Kapan interview anak degik nih? Nanti kita bakalan ketemu dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kalau memang misalkan oke, nanti kita ajak ke Bongas Ngurumpi. Oke. Jadi kalau misalkan Erdina nih, si siapa nih? Yusef nih, pengen dihadiri atau apa? Kita boleh penyuluhan dulu di Dijeknya atau kalau enggak main aja dulu sini ya, ke kantor kita ya. Boleh. Supaya kita lebih akrab. Betul. Nah, admin kita baru menuliskan. Pertanyaan kedua, bagaimana agar remaja tidak menggunakan nafsa? Waktunya 2 menit ya. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Udah berjalan sih, yang penting nggak apa-apa lah. Oke. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dan Kang Alvin mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Barangkali dari penjelasan ini juga ada yang kurang. Betul banget. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen nanyain, tadi udah dikasih tahu terkait dengan fanpage kita di Facebook. Kalian punya Facebook di Remaja Bongas Studi Pro. Kalau misalkan punya Instagram di Sobat Repro. Dan juga kalau misalkan teman-teman senang lihat YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa di share di YouTube Kusuma Bongas. Sekali lagi buat teman-teman yang pengen memeriahkan Hari AIDS Sedunia tadi dengan caranya seperti itu, karena kita situasi pandemi, jadi kita ramaikan melalui virtual media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Denro Kapsa. Saya Anjus Marat. Apip Ladis. Ya, mohon maaf bila salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf buat teman-teman, ada gangguan teknis. Operator yang ngantuk. Ya, ada gangguan teknis, jadi mohon maaf. Oh iya Kang, mungkin terakhir mungkin ada yang disampaikan buat teman-teman yang ada di rumah, Kang. Kita punya harapan. Biasanya kita kalau tanggal 1 Desember itu bisa mengadakan khas nih. Betul. Jadi cuman karena sekarang pandemi, kita tidak bisa berkumpul atau istilahnya mengadakan kegiatan apapun. Cuman harapan kami dari Yayasan Kusuma Bongas, remaja Bongas itu bener-bener perang lah, istilahnya perang memukul mundur pergerakan HIV. Betul. Jadi harapan kami nanti di tanggal 1 Desember remaja Bongas yang baik dari yang komunitas atau remaja olahragawan, remaja sekolah, jadi kita bareng-bareng nanti mengkampanyekan di sosial media, entah di Facebook, entah di IG, pokoknya di semua media sosial lah. Stop HIV, jauhi penyakitnya, tapi bukan orangnya. Betul. Kita ramaikan 1 Desember kita bikin bahwa kita buktikan bahwa kita remaja Bongas, kita peduli Bongas, kita pukul mundur penularan HIV. Betul sekali. Dan juga ubah stigma bahwasanya ODA itu menular dengan gampang. Karena buat teman-teman kalau misalnya pengen nanya-nanya seputar
HIV/AIDS, kalian juga bisa banget inbox atau sharing. Kalau misalkan punya nomor saya atau Kang Apip bisa sharing telepon. Kalau misalnya enggak, kalian bisa hubungi di inbox di Remaja Bongas Peduli Pro. Atau mungkin secara langsung ya. Betul. Yang penting atau ibaratnya seperti ini, atau ketika ada teman-teman yang pengen diedukasi tentang bagaimana sih HIV, apa sih HIV, cara penularannya itu bagaimana, cara penjagaannya itu bagaimana, tapi pengennya langsung supaya kita bisa tatap muka apa segala macam, kami siap. Betul ya semua Bongas. Betul. Dengan syarat karena memang sekarang sedang pandemi ya, ada tetap gunakan masker. Siap. Tinggal kontak, hubungi nomor Kang Ade atau hubungi nomor saya. Iya, di sini ada pertanyaan nih. Pertanyaan kedua sama ketiga apa Kak? Tadi kedua udah ya. Kedua tuh apa ya Kang? Bagaimana agar remaja tidak menggunakan nafsa? Ya. Pertanyaan kedua, mohon maaf banget ya, tadi itu ada kesalahan teknis. Jadi pertanyaan kedua yaitu gimana caranya remaja tidak menggunakan nafsa. Itu pertanyaan terhindar lah. Jadi buat Mimun, pada hari ini cuman ada dua pertanyaan. Nah, di sini ada Yusef Erdina. Yusef Erdina, kapan interview anak dejik nih? Nanti kita bakalan ketemu dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Kalau memang misalkan oke, nanti kita ajak ke Bongas Ngurumpi. Oke. Jadi kalau misalkan Erdina nih, si siapa nih? Yusef nih, pengen dihadiri atau apa? Kita boleh penyuluhan dulu di Dijeknya atau kalau enggak main aja dulu sini ya, ke kantor kita ya. Boleh. Supaya kita lebih akrab. Betul. Nah, admin kita baru menuliskan. Pertanyaan kedua, bagaimana agar remaja tidak menggunakan nafsa? Waktunya 2 menit ya. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Udah berjalan sih, yang penting nggak apa-apa lah. Oke. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya dan Kang Apin mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Barangkali dari penjelasan ini juga ada yang kurang. Betul banget. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen nanyain, tadi udah dikasih tahu terkait dengan fanpage kita di Facebook. Kalian punya Facebook di Remaja Bongas Peduli Pro. Kalau misalkan punya Instagram di Sobat Repro. Dan juga kalau misalkan teman-teman senang lihat YouTube, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa di-share di YouTube Kusuma Bongas. Sekali lagi, buat teman-teman yang pengen memeriahkan Hari AIDS Sedunia tadi dengan caranya seperti itu, karena kita situasi pandemi, jadi kita ramaikan melalui virtual media sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Denru Kapsa. Saya Anjus Marat. Apip Ladis. Ya, mohon maaf bila salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.